Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, sesi ini kita akan membahas tutorial pengajuan protokol KEPK ke institusi yang akan kita tuju. SIP EPK, institusi yang akan kita tuju. Baik, yang pertama kita harus siapkan link SIP EPK, KEPK yang akan kita tuju. Misalnya, saya ambil contoh akan mengajukan ke Komisi Etik Poltekkes Tanjung Karang. Berarti kita harus lakukan, kita cari link Komisi Etik Poltekkes Tanjung Karang. Kita buka dulu di Google, EPK Poltekkes Tanjung Karang. Kemudian ini nanti akan tampak di layar, ada dashboard, ada pengajuan protokol, kemudian ada protokolnya sendiri, dan seterusnya. Ini sesuaikan dengan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara pengajuan protokol pada KEPK yang akan kita tuju. Contohnya tadi KEPK Poltekkes Tanjung Karang sudah kita buka ya. Ini melakukan pengajuan, kita klik pengajuan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan melakukan pengajuan protokol, tentunya harus kita siap terlebih dahulu. Yang pertama, protokol 48 butir. Ini semua ada pada web KEPK yang kita tuju. Saya kasih contoh seperti ini, protokol 48 butir, sesuai dengan standar WHO. Ini wordnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, agar mempermudah untuk melakukan kaji etik, ini terlebih dahulu kita isi. Selanjutnya nanti kita tinggal copy paste saja. Isi semuanya sesuai dengan apa yang ada di dalam form ini. Nanti kita akan bahas satu persatu pada aplikasinya. Ini sampai CC formnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga harus menyiapkan infom konsen. Infom konsen tentunya yang sudah diisi peneliti, kemudian juga kepada responden yang akan melakukan penelitian. Ya, ini persetujuan setelah penjelasan. Jadi kita si peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada responden, kemudian disetujui oleh responden, lalu memberikan suatu penandatanganan infom konsen. Infom konsen ini sesuai dengan standar WHO terdiri dari 35 butir. Ini contohnya, terus ke bawah sampai 35 butir. Nanti silahkan diisi, penjelasannya kita isi. Kemudian kita, ini kan salah satu kesediaan responden, ya, di mana untuk persetujuan melakukan penelitian namanya siapa, kemudian respondennya tanda tangan, salah satu contoh saja, kemudian diisi penelitinya siapa, nama peneliti utama, dan harus ada saksi. Form ini harus diisi dan nanti akan diupload pada SIP EPK yang kita tuju. Selanjutnya, kita harus menyiapkan surat pengantar. Sebenarnya sudah ada contoh di web ya KEPK yang akan dituju. Surat pengantar sebaiknya diberi nomor. Nomor surat pengantar disesuaikan dengan, kalau masih pertama kali kita mengajukan pengusulan protokol penelitian, berarti nomornya kita masukkan 01, kemudian kita berikan bulan dan tahun penelitiannya. Kita juga harus menyiapkan, si peneliti harus menyiapkan KTM. Kalau seperti di Poltekkes Tanjung Karang, kalau tidak berbayar, tanda buktinya menggunakan KTM untuk mahasiswa. Kalau untuk dosen, menggunakan kartu pegawai. Kalau di eksternal, untuk yang di luar, itu silahkan nanti mengupload surat tanda bukti bayar kita ke bank mana sesuai dengan permintaan yang ada di SIP EPK tersebut. Kemudian surat selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah surat pernyataan dari peneliti. Ini ada contohnya di sini. Silakan kita buka dulu ya.
yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip pedoman kaji etik, menyetujui bahwa akan melakukan sesuai dengan aturan prinsip-prinsip dalam kaji etik seperti ini. Ini contoh saja ya yang ditandatangani oleh ketua peneliti. Kemudian kita juga atau peneliti harus menyiapkan biodata sebagai peneliti dan biodata sebagai anggota peneliti. Kalau misalnya kita hanya peneliti tunggal, kita hanya menyiapkan biodata sebagai peneliti. Ya, baik. Itu syarat-syarat yang harus disiapkan terlebih dahulu agar untuk mempermudah kita melakukan pengajuan untuk protokol ke KEPK, SIP EPK yang kita tuju. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengajuan protokol penelitian. Ini ada pengajuan. Kita klik pengajuan. Selanjutnya kita simpan, kita masuk lanjut ke protokol. Bapak Ibu sekalian, nomor protokol langsung kita klik upload kembali nomor protokolnya. Ya, tinggal klik. Otomatis akan keluar sesuai dengan yang kita masukkan. Kemudian kita simpan. Tahap demi tahap disimpan, asal jangan dikirim dulu ya kalau seandainya kita akan merubah isi daripada protokol kita. Kemudian yang B kita isi, ini identifikasi daripada CV peneliti yang nanti akan diupload. Di sini ada form khusus. Identifikasi peneliti utama ini dilampirkan di tab CC. Jadi dibuka tab CC ini, lalu dilampirkan ke sana. Lalu kalau ada anggota peneliti, kurikulum vitae-nya atau biodatanya dimasukkan juga di tab CC. Kemudian kalau seandainya ada lembaga sponsor atau lembaga dan alamat juga dimasukkan ke tab CC. Baik, cukup jelas, kita lakukan simpan. Simpan dulu, baru kita lanjut ke sel yang C atau tab yang C. Nah, tab yang C kita akan memasukkan, ini template-nya, ada ringkasan dalam 200 kata. Tolong dipahami sama peneliti bahwa ringkasan yang kita buat adalah harus bisa dipahami oleh orang awam. Jadi disederhanakan kalimatnya, sehingga nanti orang awam, karena penelaahnya juga ada orang awam, layperson, sehingga untuk mempermudah mengatakan bahwa ini faktor risikonya lebih besar atau tidak berisiko untuk menetapkan masuk ke kategori yang mana. Tadi Bapak Ibu teman-teman kan sudah
membuat di file Word-nya. Nah, Bapak Ibu, silakan nanti ini kita kasih contoh, buka file kita tadi yang sudah kita ketik di Word yang 48 butir, kita buka untuk memudahkan saja. Sebenarnya Bapak Ibu atau teman-teman juga bisa mengisi di tempat ini langsung. Ini ringkasan, tinggal kita copy saja. Yakinkan bahwa ini tidak lebih dari 200 kata. Masukkan ke dalam tab C, ringkasan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, tuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan, manfaatnya untuk penduduk di wilayah sekitar. Ya, kita buka lagi yang tadi, yang sudah di Word-nya. Masukkan ke dalam aplikasi tadi. Sel selanjutnya yang D, isu etik. Nah, pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin dihadapi. Ini harus Bapak Ibu atau teman-teman ketik di sini atau jelaskan di sini. Dalam penelitian ini apa isu etik yang akan terjadi? Misalnya contoh, kalau ini dilakukan akan terjadi perdarahan, risikonya mungkin akan terjadi. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ini juga harus dilampirkan. Kita buka yang sudah Bapak Ibu tadi kerjakan. Kita buka kembali, copy paste lagi. Kita copy lagi. Selanjutnya kita simpan. Langsung kita masuk ke sel yang E. Sel yang E adalah ringkasan kajian pustaka. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini adalah ringkasan kajian pustaka, bukan daftar pustaka. Jadi semua citasi yang Bapak Ibu gunakan, berapa jumlah citasinya, kita kopikan di sini. Ya, yang relevan tentunya. Hasil-hasil penelitian sebelumnya, topik penelitiannya yang mampu sudah dipublikasikan, topik penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan, termasuk jika ada kajian-kajian yang kita lakukan. Oke, kita masukkan kembali ke sel yang tersedia di SIM EPK. Kalau sudah selesai, kita lakukan simpan. Kemudian kita masuk ke sel berikutnya yang F. Gambaran singkat tentang lokasi penelitian. Ya, Bapak Ibu tentunya sudah. Ya. Yang kedua, kita lanjutkan informasi ketersediaan fasilitas yang tersedia di lapangan yang menunjang penelitian kita. Kalau sudah kita buat, kita kopikan. Kalau belum, kita lakukan pengetikan di sini. Kita tinggal kopikan. Ya, selanjutnya informasi demografis yang ada. Ini biasanya penelitian-penelitian yang tentang komunitas, penelitian-penelitian di masyarakat. Ya, kita buka yang tadi contohnya, kita ambil lagi. Ya, sudah selesai, kita lakukan simpan. Lanjut ke tahap berikutnya, yang G. G, kita harus perhatikan apa saja yang harus ada di poin G ini. Ini harus ada tujuan penelitian, hipotesis, pertanyaan penelitian, asumsi dan variabel penelitian. Selanjutnya kita buka deskripsi detail tentang desain penelitian. Yang sudah kita ketik di Word, kita kopikan kembali. Ya, kita masukkan kembali ke aplikasi. Nah, kemudian kita lanjutkan yang nomor 3. Bila uji coba klinis, penelitian kita tadi kan bukan penelitian klinis atau yang memerlukan uji coba, kita cukup ketik di sini tidak relevan. Kalau ada yang tidak relevan, kita ketik saja di sini tidak relevan. Ya, lanjut simpan. Ya, selanjutnya kita masuk ke H. Jumlah subjek yang dibutuhkan. Silakan ketik kembali atau kita buka Word yang sudah kita simpan ke aplikasinya yang kolom H. Kopikan.
Kemudian kita masukkan kriteria daripada subjek penelitian, baik inklusi maupun eksklusinya. Ya, kita masuk ke nomor 3, sampling kelompok rentan. Nah, kalau seandainya kita tidak menggunakan kelompok rentan di sini, maka kita katakan di sini tidak relevan. Tapi kalau kita menggunakan kelompok rentan, hal-hal apa atau bagaimana meminimalisir bila terjadi risiko, ini kita isikan di sini. Oke, selanjutnya ini yang digunakan bukan kelompok rentan ternyata. Kalau kelompok rentan kita tulis di sini. Kalau tidak, berarti tidak relevan. Ya, selanjutnya deskripsi dan penjelasan semua intervensi. Kalau ini penelitian intervensi, kalau bukan penelitian intervensi, berarti kita tulis di sini tidak relevan. Tidak relevan, karena ini bukan penelitian intervensi. Rencana justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi selama penelitian. Ya, apa yang akan kita lakukan kalau misalnya terjadi sesuatu selama kita melakukan penelitian? Nah, ini juga harus kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Kita buka yang tadi sudah disiapkan. Ya, ini terkait dengan kuesioner karena kelelahan kemungkinan akan terjadi. Jadi diantisipasinya seperti ini untuk penelitian yang kita ambil contoh. Kopikan. Ya, selanjutnya treatmentnya kita juga buka ya. Apa yang sudah disiapkan oleh si peneliti. Treatmentnya. Kalau seandainya ada treatment, kita tinggal tuliskan di sini, ya. Ini tes, selanjutnya tes klinis. Kita tidak menggunakan, kalau tidak salah ini penelitian observasional, sehingga kita cukup mengatakan sini tidak relevan. Kita tidak buatkan. Coba kita lihat dari penelitian yang kita contohkan. Katanya jika terjadi kelelahan, maka responden diistirahatkan dan diberikan minum dan snack. Ya, kita tinggal copy saja ya. Kemudian selanjutnya sesuaikan dengan pertanyaannya, risiko, kopikan lagi dari yang sudah kita siapkan.
ini terkait dengan obat, vaksin, kita tidak melakukan, kita tulis aja tidak relevan. Ya, lalu kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke M. Teman-teman harus melihat poin-poin apa yang diminta di sini. Adanya asuransi, adanya fasilitas pengobatan, biaya, kemudian kompensasi. Nah, untuk penelitian yang kita contohkan, kita buka dulu ya. Kita masukkan kembali ke aplikasi, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya yang N, manfaat penelitian secara pribadi bagi subjek dan bagi yang lain. Sebenarnya sudah ada di proposal atau protokol yang sudah kita siapkan, kita tinggal copy saja ya. Ke O, jaminan keberlanjutan manfaat. Nah, ini komponen-komponen yang ditanyakan, kita bisa mengikuti 1.1 sampai dengan poin 4. Kita lihat dari word yang sudah disiapkan oleh peneliti. Ya, selanjutnya kita copy ke aplikasi yang kita siapkan. Dan klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke poin C, F. Cara untuk mendapatkan inform consent dan prosedur yang direncanakan untuk mengkomunikasikan informasi peneliti. Ya, ini juga harus kita informasikan pada kolom ini. Kita buka yang sudah kita siapkan, tinggal kita kopikan kepada aplikasi ini. Ya, ini peneliti menjelaskan dulu kepada responden, kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukannya diperkuat di dalam protokol ini. Kalau teman-teman tidak melakukan ibu hamil, subjek penelitiannya ini cukup diketik tidak relevan. Tapi kalau penelitian ini terkait dengan ibu hamil, kita lakukan. Di sini harus ada perencanaan untuk memonitor kesehatan ibunya dan anaknya. Kita buka untuk file yang tadi. Responden akan dimonitor terkait dengan kesehatannya. Kita tinggal copy pastekan ke aplikasi yang kita siapkan. Ya, lalu kita klik simpan. Selanjutnya untuk yang key, ini wali. Kalau anak-anak kita menggunakan walinya siapa? Kalau orang dewasa kita tidak perlu wali. Kalau orang dengan gangguan jiwa juga kita perlu ada perwakilan atau wali. Kalau ini kita katakan tidak relevan. Kita tidak perlu wali, tidak relevan. Ini juga tidak relevan adanya orang tua atau wali yang berhak bila anak paham, kita tidak, subjeknya anak, tidak relevan. Klik simpan. Selanjutnya deskripsi bujukan. Ya, bujukan ini apa yang akan peneliti berikan kepada responden selama melakukan penelitian agar responden tersebut mau sebagai responden dalam penelitian kita. Tetapi tidak hal yang negatif ya, arti bujukan di sini dalam arti karena waktu yang digunakan untuk penelitian memakan waktu cukup lama, misalnya berjam-jam, dan kita harus memberikan kompensasi
bocornya rahasia. Oke, apa tahap-tahapannya? Kita lihat dari penelitian yang sudah disiapkan. Kemudian kemungkinan penggunaan lebih lanjut dari data personal atau material biologis. Kalau kita tidak menggunakan ini, kita tidak isi ya, tidak relevan data biologis. Kalau data personal kita ada, silahkan kita masukkan. Ini sepertinya ada ya data personal, kecuali data biologis. Kita buka dulu untuk yang penelitian ini, data personalnya apa ya. Tidak relevan. Oke, baik. Selanjutnya kita simpan. Kita masuk ke T, rencana analisis. Nah, analisis data tinggal copy paste saja ya, dari proposal sudah ada dan juga dari protokol yang sudah kita ketik. Kita buka di protokol yang sudah kita ketik. Analisis datanya ya, silakan kita copy. Kemudian kita simpan. Selanjutnya U, kita masuk ke rencana untuk memonitor keberlangsungan keamanan obat intervensi. Nah, kita tidak menggunakan obat atau intervensi, kita tulis di sini tidak relevan. Simpan. Selanjutnya kita masuk ke sel yang C. Ya, ini konflik kepentingan. Nah, ada nggak konflik kepentingan kita? Ya, untuk mengatasinya bagaimana? Ya, kita buka dulu untuk yang penelitian ini menyiapkan dalam wordnya seperti apa. Konflik of interest ya. Ikatan kerja juga tidak ada. Simpan. Selanjutnya yang W, manfaat sosial. Manfaat sosial kita buka saja ya, untuk kepentingan penelitian yang dilakukan pada setting sumber daya lemah. Kita buka untuk penelitian ini. Oke, kopikan. Manfaat sosialnya apa? Sudah selesai. Protokol penelitian, dokumen yang dikirim ke komite etik harus meliputi desain rencana pelibatan komunitas. Ya. Kita buka ini, protokol penelitian dokumen yang dikirim, apakah sudah memenuhi kriteria ini? Melibatkan komunitas. Kopikan ke aplikasi, lalu kita klik simpan. Lanjut ke poin ke sel yang X, hak atas data. Ya, ini template yang diminta adalah terutama bila sponsor adalah industri. Nah, kalau tidak ada kita tidak relevan. Ketik aja tidak relevan. Kalau kita ada sponsor, kita ketik di sini. Kita klik simpan. Selanjutnya kita lanjutkan ke sel yang Y, rencana publikasi. Kapan kita harus publikasi dan akan dipublikasikan kemana? Ini harus kita buat di sini. Rencananya apa? Kita lihat yang sudah disiapkan oleh peneliti di Word yang sudah dibuat.
kapan dan di mana dia akan melakukan publikasi. Nah, selanjutnya bagaimana publikasi bila hasil riset negatif? Ya, kita buka dulu apa yang sudah disiapkan oleh peneliti, apa rencananya. Kalau hasilnya ternyata negatif, akan tetap dipublikasikan, ya, karena memang hasil penelitian itu harus dipublikasikan. Dan apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan itu harus kita informasikan ke dalam informasi ini. Baik, selanjutnya kita klik simpan. Selanjutnya kita buka sel yang Z, pendanaan. Ya, sumber dana dan jumlah dana riset. Ya, ini kita ketik saja. Kalau misalnya ada sponsor, kita ketik sponsor. Kalau tidak ada, tidak perlu. Namun sumber dan jumlah dana riset perlu kita informasikan. Kita buka saja apa yang ada pada jumlah dana yang sudah disiapkan oleh peneliti berapa terkait dengan dana yang diberikan oleh institusi. Kalau ini kalau tidak salah punya dosen ya, oleh Poltekkes Tanjung Karang. Sumbernya dari DIPA Poltekkes Tanjung Karang. Kalau misalnya mahasiswa, kita informasikan saja bahwa dana dari pribadi. Kita klik simpan, dan kita masuk ke AA, komitmen etik, pernyataan peneliti tentang upaya bahwa prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman akan dipatuhi. Nah, ini kita lampirkan surat pernyataan yang tadi saya informasikan. Pernyataannya kita masukkan ke sini, lampirkan scan-nya. Ini ada scan-nya ya di sini. Kita buka. Ya, kemudian kita masukkan track record, riwayat usulan yang terbukti adanya pemalsuan data akan ditangani sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Pernyataan bahwa bila terdapat bukti adanya pemalsuan data. Ya, klik simpan. Ini. Kita masuk ke BB. BB data referensi. Kita copy saja dari yang sudah disiapkan di Word. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu ringkasannya, kalau ini daftar pustaka sesuai dengan nomor. Kalau yang di sini, kalau yang tempat teman-teman silahkan sesuaikan saja. Masukkan kembali ke SIM EPK-nya. Ya, kita simpan. Lalu kita poin CC. Ya, pada poin CC ini kita unggah file. Kita unggah file CP peneliti. Tadi kita sudah siapkan. Peneliti utama kita unggah. Kasih contoh saja ya. Di sini ada biodata ketua pengusul. Tinggal kita masukkan. Kemudian CP anggota kalau ada, kalau nggak ada, tadi nggak ada ya, nggak kita masukkan. Dan sponsor kalau ada, kalau nggak kita unggah. Surat pernyataan, tadi ada surat pernyataan yang sebagai apa namanya menaati prinsip-prinsip etik, itu tinggal kita unggah. Pernyataan ya. Instrumen juga harus kita unggah, silahkan nanti diunggah. Inform konsen kita buka yang 35 butir yang sudah diisi, kita unggah. Tadi ya yang sudah saya jelaskan. Kalau sudah, kita simpan. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke self assessment.
Semua 7 standar ini harus kita klik atau harus kita isi. Nilai sosial klinis, ya. Misalnya yang nomor 1, nilai sosialnya terdapat novelty, kebaruan. Kalau memang iya, kita klik iya. Kalau tidak, kita klik tidak. Tapi memang harus memenuhi 7 prinsip etik ini. Ya, pasti ada kebaruan. Kita klik iya. Novelty-nya. Ya. Ini kita klik satu persatu, kita baca ya, sesuaikan dengan penelitian kita. Ya, menghasilkan alternatif cara mengatasi masalah sudah pasti iya ya, karena kita sudah melakukan penelitian. Menghasilkan data, informasi data yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan juga iya, dan seterusnya. Justifikasi nilai sosial, kalau ada justifikasi kita ketik di sini. Kenapa kita memasukkan justifikasi untuk nilai sosial ini? Klik selanjutnya, nomor protokol tidak boleh kosong. Ya, ini jangan lupa kita klik lagi nilai nomor protokol. Lanjut, simpan dan lanjut. Nah, semua standar ini kita isi. Desain penelitian ya, memenuhi standar etik ya. Oke, selanjutnya nanti dibaca satu persatu ya. Kita klik simpan, nanti bisa kita edit ya. Oke, kita klik simpan, lanjut kita ke selanjutnya. Kita masuk ke standar 3. Standar 3 adalah pemerataan beban dan manfaat. Kita lihat satu. Tercantum uraian bahwa manfaat dan beban didistribusikan secara merata. Dalam protokol tadi sudah kita jelaskan bahwa akan didistribusikan secara merata. Kita pilih iya. Ya, nanti selanjutnya kita akan isi ya sesuai dengan protokol Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita klik simpan dan lanjut. Masuk ke selanjutnya. Kita masuk ke poin standar 4, potensi, manfaat, dan risiko. Terdapat uraian potensi, manfaat penelitian, dan beban lebih besar bagi individu atau subjek. Ya, kita klik ya. Manfaat lebih besar ya. Tadi kan sudah kita katakan bahwa ini ada manfaatnya lebih besar, kita klik ya. Kita selanjutnya akan baca, kemudian simpan. Klik lanjutkan. Baik, kita masuk ke bujukan yang kelima. Ini juga sudah ya. Tadi kita sudah memberikan souvenir. Justifikasinya apa? Karena misalnya contohnya karena kita menggunakan objek penelitian kita selama 2 jam atau lebih dari 2 jam dan pada saat itu dia bekerja, sehingga kita upayakan souvenir yang kita berikan adalah senilai dengan apa yang jam kerja yang sudah dipakai oleh kita dalam melakukan penelitian untuk responden tersebut. Kita klik simpan, lalu kita klik lanjutkan. Ya, selanjutnya poin ke informed consent. Rahasia standar yang ke-6, rahasia dan privasi. Tadi kita sudah bilang bahwa kita akan menjaga kerahasiaan dan privasi daripada responden. Ya. Meminta persetujuan, informed consent tadi sudah, berarti iya. Dan tolong nanti dibaca satu persatu dan berikan iya atau tidak. Lanjut kita ke simpan dan selanjutnya masuk kita ke informed consent. Halaman informed consent ini kita menggunakan informed consent ya. Justifikasi kenapa digunakan informed consent kita harus tuliskan juga di sini, karena harus ada persetujuan terlebih dahulu kepada responden. Kalau responden ini tidak setuju, kita tidak berikan kepada responden tersebut untuk sebagai dia ikut serta dalam penelitian kita. Baik, kita klik selesai.
Kalau kita sudah yakin bahwa proses penelitian menginput data ke SIM EPK kita sudah sesuai, kita bisa cetak, bisa kirim ke KEPK. Kalau ini jangan kita kirim dulu, kita kirim ke KEPK. Ya. Kemudian kalau sudah kita kirim, kita boleh melakukan cetak, ya, self assessment-nya. Tapi kalau kita belum yakin, kita bisa membukanya kembali dan memperbaiki file ataupun SIM EPK yang proses telaah yang kita ajukan. Kita bisa lakukan edit. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil telaah. Waktunya kapan? Hasil telaah itu kita ada kurang lebih 1 sampai dengan 14 hari. Apabila sudah 14 hari tidak dilakukan telaah atau tidak ada progresnya, kita bisa menanyakan kepada admin daripada KEPK tersebut. Kalau misalnya nanti ada pullbot, karena ini perlu didiskusikan kepada tim penelaah yang lain, nanti akan diundang untuk melakukan pullbot. Tapi kalau tidak, ini cukup saja kita melihat hasil telaah kita bagaimana, kemudian juga nanti akan terkirim ethical clearance-nya melalui aplikasi ini. Nah, demikian proses pengajuan protokol ke KEPK, institusi yang kita tuju. Terima kasih atas perhatian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.